Shalom. Saya percaya semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang luar biasa, amin. Karena kebaikan Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu pada pagi hari saya mengajak Bapak Ibu bisa berambil saat teduh. Kita mau siapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami boleh berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan pada pagi hari ini Kamu siapkan hati, pikiran dan jiwa kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Untuk masuk dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi. Kami percaya Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita yang tidak terbatas. Kebaikan Dia yang selalu nyata bagi kehidupan kita.
pulihkan hati kami yang keras ya Bapa. Dan kami percaya saat ini hati yang keras Engkau sudah lembutkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang luka Engkau pulihkan ya Tuhan. Dan kami menjadi manusia baru. Dan Kau berikan kami hati yang baru pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menaikkan pujian ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa kami ya Bapa. Kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Semua masih siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Posisikan semua. Hey!
Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita mau senantiasa bersyukur kepada Dia. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi ya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya percaya ketika pujian dinaikkan, ada kuasa turun di tempat ini. Amin. Jamah hidup kita. Haleluya. Dapat kita akan dapat Tuhan. Amin. Yang masih semangat bilang yeay.
pujikan namamu Tuhan. Kuatkan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkebukaan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Raja atas dunia yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkebukaan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Selamat dulu semua. Capek? Mau lagi? Minggu depan. Hadir ya. Kita mau persiapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mau bernyanyi menyembah Tuhan, hati kita seperti tanah yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang merindukan. Haleluya. Demikian jiwa kami Tuhan, merindukan Kau senantiasa setiap hari ya Bapa. Haleluya. Kita sama-sama naikkan. Sungaimu, jiwaku
bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Yesus, Kau mengasihi hidup kami. Walaupun yang kami kerjakan, Kau ada di dalam kami, menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang semakin kecil, Engkau semakin besar Tuhan. Firman Tuhan hari ini tidak ada yang terlewatkan Tuhan, pribadi lepas pribadi, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa kami keluar dari pintu ini pada pagi hari kami tidak sama lagi Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan yang kami percaya memerdekakan hidup kami saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yes. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Apa kabarnya? Luar biasa, beneran luar biasa. Coba lihat kiri kanannya, bener gak luar biasa? Oke. Kalau dulu kita, kalau sebelum COVID-19 kita boleh salam-salaman. Sekarang cukup lihat-lihatan aja. Lirik dengan kasih, bener kalau luar biasa. Oke. Saya sengaja kasih background lagu. Ini supaya kita lebih rileks teman-teman. Boleh ya, saudara ya. Kita lebih rileks dengan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lebih rileks dengan firman Tuhan, kita akan menyerapnya dengan penuh. Dapat banyak, kurang lebih seperti itu. Kita berdoa bahwa gereja ini akan lebih baik. Amin. Kita lihat udah mulai ada masuk alat musik yang baru, yang lain kita percaya bahwa ke depan GABK akan semakin baik. Kita berdoa untuk GABK semakin baik. Amin. Haleluya. Berapa banyak sekarang kita dapat ini hidupnya rindu dipakai Tuhan. Haleluya. Angkat tangannya. Beneran ya, rindu dipakai Tuhan ya. Kalau Tuhan mau pakai, jangan bilang enggak. Amin. Nah, kalau itu doa kita pada pagi hari ini, saya mau bilang saudara, bahwa kita harus belajar namanya kemurahan hati. Karena kemurahan hati adalah awal kita pakai Tuhan, saudara. Kemurahan hati itu seperti channelnya untuk kita mengalirkan kasihnya Tuhan. Nah, izinkan saya untuk ngomong sebentar sebelum saya melanjutkan khotbah saya. Pertama, khotbah saya ini bukan pesanan Pak Acep ya, bukan khotbah pesanan Pak Hades ya. Ini bukan khotbah pesanan. Yang kedua, tidak ada keuntungan untuk memperkaya diri sendiri di dalamnya. Udah jelas? Yang ketiga, kalau ada saudara di sini yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan, selamat, khotbah ini bukan buat saudara. Dan saya berdoa hari ini Roh Kudus menjamah hidup saudara, sehingga saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Amin. Nah, saya mau berikan tema khotbah saya adalah kaya di hadapan Allah, saudara. Kaya di hadapan Allah. Tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan, mungkin kita rajin beribadah, benar? Kita ikut kegiatan gereja. Namun tanda kita melekat kepada Tuhan adalah hidup kita berbuah. Buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Tanda hidup kita melekat kepada Tuhan, kita hidupnya berbuah. Dan orang lain bisa menikmati buahnya itu. Sampai sini setuju? Ciri-ciri orang berbuah, kita nggak usah lihat yang jauh-jauh. Alkitab udah kasih contohnya. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gak ada yang menentang itu semuanya. Amin.
Nah, ternyata saya suka sekali di kasih itu, ternyata ketika kata kasih itu dia dicabangkan lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya mau bilang, ini yang namanya kemurahan hati. Kita sabar, kita nggak mementingkan diri sendiri. Ada berkat tersedia dalam kehidupan kita. Nah, kita mencatat dalam Matius, dia ngomong gini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh seluruh kemurahan, saudara. Ternyata untuk beroleh kemurahan dari Tuhan, kita perlu bermurah hati. Dan dikatakan berbahagia. Alkitab tulis berbahagia. Jadi ketika kita bermurah hati, Yesus sendiri, Tuhan sendiri berkata, berbahagialah engkau. Perlu kita sadari bahwa hidup kita ini semua ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Bahkan Alkitab tulis, aku ada sebagaimana aku ada. Saya percaya di tempat ini semuanya adalah calon pemimpin dan pemimpin hebat. Amin. Perlu saya kutip dari John Maxwell, dia seorang pengusaha, pengembala, dan dia juga penulis buku yang luar biasa. Pemimpin tidak bisa hidup tanpa memberi. Jadi kemurahan hati adalah suatu kualitas seorang pemimpin yang penting untuk kita punya. Pemimpin nggak bisa nggak memberi waktunya. Pemimpin nggak bisa memberikan pikirannya, nggak memberikan pikirannya dan waktunya. Dan kita sebagai pemimpin harus ya bisa memberikan waktu, pemikiran kita, sehingga orang banyak diberkati oleh perbuatan kita, saudara. Masalah seberapa banyak ternyata kita ngakunya mengasihi, tapi untuk masalah memberi nanti dulu. John Maxwell ngomong gini, kamu bisa memberi tanpa mengasihi, bisa banget. Saya bisa kasih, memberi terus tanpa saya mengasihi. Tetapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu yang Yesus lakukan. Dia mencintai kita, mengasihi kita begitu luar biasa. Dia berikan nyawanya buat kita. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita berkata kita mengasihi sesama kita, tapi kita tidak memberi, itu hanya ngomong. Dalam hidup kita bisa aja sih ngomong ngasih, benar ya teman-teman. Kalau kita ngomong memberi, itu bukan ngomong soal uang, bukan ngomong berpatok soal uang saja. Banyak hal dalam hidup kita yang bisa memberkati banyak orang. Dan kalau kita bilang, Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tapi kita nggak pernah kasih sesuatu buat Tuhan. Kita nggak pernah kasih waktu kita nggak pernah kasih hidup kita. Dan kenapa? Pertanyaannya. Saya ada satu eksperimen kecil, saudara. Siapa di sini yang mau kasih saya duit 500.000? Saya nggak balikin. Siapa yang di sini mau kasih saya duit 500.000? Saya nggak balikin, beneran. Saya hitung sampai 5 ya. Oh, ada satu. Oke, tunggu di bawah. Nah, boleh. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Sini dulu. Gak apa-apa sini dulu. Luar biasa ya, saudara. Mau kasih saya, bener? Saya ambil ya, boleh ya. 500.000? Benar, saya hitung dulu ya. 500.000. Saya nggak balikin loh. Nyesel gak? Nyesel gak? Nggak nyesel? Benar? Saya ngomongin dulu ya. Saya nggak balikin beneran. Saya beneran nggak balikin. Terima kasih. Kurangan dong. Nah sebenarnya saudara, ini cuma settingan. Tadi di bawah, saya udah ngomong sama dia. Saya titip ya. Nanti kalau saya minta, balikin ya. Saudara, saya masuk poin saya pertama. Apa sih yang namanya murah hati? Kemurahan hati dimulai dari kesadaran bahwa pemberian akan Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya kalau kita sadar ini punya Tuhan, kalau Tuhan kita balikin, kita nggak berat. Ngerti maksud saya? Ngerti poin saya? Ketika Tuhan minta tuh duitnya balikin lagi, harusnya kita nggak berat. Karena kita sadar bahwa itu bukan punya kita. Bahwa kita sadar bahwa itu pemberian Tuhan. Kalau Tuhan udah percayakan kita kepada sesuatu, artinya dia percaya kepada kita bahwa kita mampu untuk melakukan, mengembalikan dengan baik. Ya tadi saya cari-cari orang yang bisa saya percaya. Oh, Ko Budi. Kalau misalnya tadi dia
pergi begitu aja. Terus tadi kalau saya ngomong dia nggak angkat tangan. Ya, tekor deh. Ngerti maksud saya? Tuhan nggak sembarangan kasih kepercayaan kepada kita pada hari ini, saudara. Apapun yang ada dalam hidup kita, udah Tuhan percayakan, dan itu datangnya dari Tuhan, saudara. Firman Tuhan ngomong gini, Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik, Yakobus 1 ayat 17a, saya bacakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Artinya apapun yang kita punya hari ini, apapun yang bisa kita nikmati hari ini, saudara, itu datangnya dari Tuhan. Thank you. Dan Tuhan nggak pernah ngasih sesuatu kepada kita hanya untuk kita, saudara. Ngasih sesuatu kepada kita hanya untuk kita, untuk saya, untuk saudara, enggak, saudara. Please dimengerti bahwa Tuhan punya tujuan dan maksud supaya kita menjadi saluran berkat. Sampai sini dapat apa yang saya ngomong? Tuhan punya tujuan bahwa kita dipakai untuk menjadi saluran berkat. Ini saya nggak ngomong konteksnya ada duit ya, saudara. Saya akan memperluas lagi nanti pembicaraan ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat, saudara. Kita bukan diberkati untuk sombong. Kita diberkati bukan untuk memamerkan. Tidak. Kita diberkati untuk menjadi berkat. That's why kemurahan hati sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak punya kemurahan hati kalau kita mau dipercayakan lebih, kita harus puji namanya kemurahan hati, saudara. Kalau kita mau dipercayakan lebih, kita harus puji namanya kemurahan hati. Saya kasih contoh. Saya punya ember, kira-kira embernya segini boleh ya? Embernya segini. Dan ketika Tuhan curahin berkat separuh, naik lagi satu tingkat, kira-kira apa yang akan menghentikan berkat Tuhan? Embernya penuh, pertama. Kedua, saya bagi-bagiin, maka berkat Tuhan gak akan pernah berhenti. Yang bikin berkat Tuhan berhenti adalah udah penuh, udah cukup. Tapi beda, kalau kita dikasih setengah, saya bagi lagi, Tuhan refill lagi, Tuhan tambahin lagi. Kita bagi lagi, Tuhan tambahin lagi. Atau pakai cara kedua, kita memperbesar kapasitas yang kita punya, kita perbesar ember yang kita punya. Namun kalau kita punya mental seperti itu, akan mentok juga, ujung-ujungnya seperti bendungan yang cuma terima, dan terima. Setuju? Jadi pastikan bahwa hidup kita saat ini tuh bukan kayak bendungan yang cuma terima. Pastikan bahwa hidup kita seperti sungai, saudara. Dia membagikan apapun yang saudara punya saat ini. Tuhan sanggup memberi lebih dari apa yang kita bayangkan, saudara. Itulah Alkitab tulis, setia dalam perkara kecil, perkara besar diberikan. Kalau perkara kecil aja dipercaya satu, kita simpan. Percaya dua, kita simpan. Ingat perumpamaan tentang talenta. Orang-orang yang seperti itu yang gak mau mengerjakan, gak mau membagikan, Tuhan sebut penjahat, pembuat kejahatan. Bayangkan. Dalam gak? Sangat dalam. Sadar bahwa kita diberkati, Tuhan punya maksud dan tujuan. Sesimpel itu. John Maxwell juga ngomong gini lagi. Sulit untuk seseorang bisa bermurah hati jika ia sendiri tidak puas dengan apa yang ada padanya. Saya mau bilang, saudara, untuk bermurah hati kuncinya kita bisa bersyukur dulu dengan apa yang kita punya. Ketika kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan yang begitu berlimpah. Dan bersyukur itu nggak ngomong soal income doang, nggak ngomong soal pendapatan doang, duit doang. Sadar nggak ketika kita bangun pagi kita masih bisa bernafas? Dan itu jarang kita bersyukur karena itu. Sadar nggak di luar sana banyak orang yang lagi bertarung dengan yang namanya penyakit. Mereka lagi berjuang hidup dan kita masih dalam keadaan sehat. Bahkan pagi ini kita bisa beribadah. Dan kita nggak pernah sadar itu karena itu kecil, itu biasa, hal yang biasa. Sometimes kita melihat bersyukur itu harus yang besar-besar, saudara. Mujizat, kesembuhan, dan pekerjaan diberkati. Enggak soal itu, saudara. Sadar nggak setiap hembusan tarikan nafas kita ini itu anugerah Tuhan.
Dan ketika Tuhan kasih hembusan nafas, tarikan nafas, kita kasih kesempatan, itulah saatnya kita untuk membagi-bagikan kebaikan Tuhan. Dan ini bukan ngomong soal duit, dan ini ngomong soal kemurahan hati. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bukan bagi saya doang, saudara. Bagi kita, Tuhan pengen kita mengucap syukur dengan segala keadaan kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan materi. Banyak orang punya materi gak bisa tidur. Kebahagiaan diukur dengan seberapa besar kita bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan mengucap syukur kita percaya bahwa kita sedang mempercayakan hidup kita dalam rencana Tuhan. Dan kita percayakan bahwa Tuhan sedang beracara dalam kehidupan kita. Itu poin kita mengucap syukur. Sekalipun saat ini kita berada dalam lembah kekelaman, sekalipun pekerjaan kita sepertinya tidak menghasilkan apa-apa, percayalah, mengucap syukur adalah power atau energi yang paling kuat untuk kita bisa melakukan aktivitas kita, saudara. Jadi kalau kita mau punya hati yang generous, kita harus sadar bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan dan kita bersyukur atasnya. Ada amin? Serius amat. Kalau kita mau generous, kita harus sadar bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Amin. Yang kedua, kemurahan hati suatu tanda siap dipercayakan lebih. Siapa yang mau dipercayakan lebih? Siapa yang mau dipercayakan lebih? Gak ada ya Pak. Siapa yang mau dipercayakan lebih? Saya percaya kalau kita angkat tangan, kita lagi mengimani Tuhan, gue bisa dipercaya lebih. Bisa, serius. Kalau kita udah terbiasa punya mental seperti sungai, saudara, kita dialiri, kita mengaliri. Kita dapat kiriman air, kita bagi lagi. Tuhan siap mempercayakan kepada kita lebih lagi. Tapi kalau segala sesuatu yang kita punya kita tahan sendiri, teman-teman pikir Tuhan akan kasih kita terus. Ada waktunya Tuhan akan stop loh. Ada waktu dimana ketika Tuhan bilang udah cukup, nggak ada lagi yang bisa dikasih, karena kita udah stuck, terbatas, udah penuh. Kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar. Kita bisa berbagi dalam hal kecil, saudara. Kita nggak perlu tunggu terkenal untuk menjadi murah hati, nggak perlu. Kita nggak perlu tunggu jadi kaya baru jadi murah hati, nggak perlu. Dan itu dimulai dari apa yang kita punya saat ini. Kita mau belajar dari Ribka pagi hari ini. Ribka ini spesial, saudara. Kita tahu bahwa Ribka ini adalah istrinya siapa? Ishak. Betul? Ishak itu anaknya Abraham. Mengapa Ribka spesial, saudara? Kita tahu bahwa Allah berfirman kepada Abraham untuk menjadikan dia bapak segala bangsa. Benar? Alkitab tulis Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau akan jadi bapak segala bangsa, dan melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Ini suatu janji yang luar biasa, benar? Melalui dia bangsa akan diberkati, bayangin. Dan lucunya ternyata Abraham cuma punya satu anak dari janjinya itu, perjanjian itu, Sarah, namanya Ishak. Dan ketika Tuhan minta, apa yang terjadi? Abraham nggak mikir panjang. Dia bawa anaknya, dia panggul, dia bawa ke atas gunung dan siap untuk dipersembahkan. Dan ketika Abraham pengen mempersembahkan, Alkitab tulis malaikat Tuhan stop, bilang berhenti, saya sudah tahu, oh hatimu begitu luar biasa. Ini Alkitab yang tulis. Dan kalian tahu betapa berkat Tuhan itu berlimpah-limpah dalam kehidupan Abraham. Abraham itu orang kaya banget, dia mempunyai di dalam segalanya. Dan suatu hari untuk menepati janji Tuhan harus ada yang namanya generasi selanjutnya. Dan ini lewat Ishak. Abraham suruh orang kepercayaannya bilang, bro, cariin istri ya buat anak gua ya. Tolong carikan istri buat anak gua. Lu pergi ke kampung halaman gua, cari. Ini beban yang luar biasa, saudara. Kira-kira untuk orang setajir Abraham, dia mempunyai segalanya, pasangan seperti apa yang cocok buat Ishak? Menurut pandangan kita minimal sama kayanya, itu normal-normal aja. Tapi tau gak apa yang Tuhan lihat? Tuhan gak lihat gitu.
Si orang nomor satu Abraham ini bingung, aduh ini berat banget tugasnya nih, berat banget, harus cari seperti apa nih orang nih. Dan dia berdoa, Tuhan tolong siapa orangnya, kalau orangnya itu adalah dia, orangnya akan memberikan saya minum dan unta-unta saya sampai puas. Dia ngomong seperti itu, dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Jadi doanya itu spesifik banget, saudara. Kejadian 24 ayat 19, kita buka. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, ini yang ngomong Ribka, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Orang kepercayaan Abraham ini bawa 10 unta, sekedar informasi, dia bawa 10 unta. Kemudian segeralah dituangkannya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia, bayangin, Ribka lari, nyantai-nyantai, excellent banget, untuk menimba air dan timbanya untuk semua unta orang itu. Belajar sesuatu dari sini, ternyata kemurahan hati berbicara tentang bagaimana kita excellent melayani orang. Dan ketika kita bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan bukan asal-asalan, Tuhan ngomong, orang seperti ini yang bisa gue percayain, orang seperti ini nih yang bisa saya kasih lebih. Dan kita tahu akhir cerita bahwa si Ribka menikah. Dan kita lihat ternyata dengan kebiasaan-kebiasaan kita, ternyata si Ribka ini ngelakuin ini udah biasa, saudara. Kebiasaan orang-orang untuk menimba air itu nggak masalah. Tapi bayangkan kalau mesti ngasih 10 untanya juga sampai puas, itu kalau nggak punya kemurahan hati, saya rasa susah untuk melakukannya ya. Dan ketika itu Tuhan percayakan dia lebih, karena dalam kesetiaan kecil terbukti, kesetiaan besar harusnya tidak masalah. Kalau hari ini kita ingin dipercayakan Tuhan lebih, minta sama Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk bisa lebih dari apa yang saya lakukan hari ini. Ada amin. Yang ketiga, kemurahan hati itu nggak hitung-hitungan. Kemurahan hati nggak mengharapkan segala sesuatu yang bisa balik kepada kita. Kemurahan hati itu udah gitu aja, udah ngasih udah. Nggak ingat-ingat, nggak ngarep-ngarep lagi. Kalau kita udah blessing orang, jangan berpikir, jangan pernah punya mindset bahwa kita akan diberi apa ya sama dia, gue ada keuntungan apa ya sama dia nanti ya. Jangan punya pemikiran seperti itu, saudara. Karena generous itu nggak pernah memandang muka, nggak pernah memandang apa yang kita dapat lagi dari dia. Kemurahan hati selalu memberi, udah gitu aja, nggak ngarep. Ketika kita memberi, kita nggak ngarep kembalian. Ketika kita memberi, berilah dengan segenap hati, gak ada paksaan. Saya mau bilang gini, saudara, saya mau cerita lagi. Saya mau bilang Ribka itu gak hitung-hitungan. Ini luar biasa banget, dia excellent banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Yuk kita hitung-hitungan ya. Tadi saya bilang untanya ada berapa? Ada 10. Untanya ada berapa? 10. Berarti masih fokus ya. Untanya ada 10. Dan sekedar informasi, satu ekor unta untuk bisa dia puas, dia butuh minimal 10 galon. 10 unta masing-masing minum 20 galon. Jadi untuk unta itu puas, dia butuh 20 galon. 20 galon tau ya, galon. Nah, 10 kali 20 berapa? 200 galon. Banyak apa dikit? Banyak banget. Kita bayangkan bahwa Ribka ini bawanya pakai apa ya? Gerobak boleh ya? Karena di situ nggak ada mobil. Kayak gerobak ya. Alat kendaraan mungkin gerobak atau apalah, saya nggak paham. Anggap aja dia bisa sekali bawa itu, dia bisa bawa 5 dan dia bolak-balik. Anggap aja dia udah excellent banget, dia udah jago banget. Dan dia udah terbiasa ngelakuin ini. Jadi pas dia nimba dia bawa lagi. Anggap aja 3 menit deh untuk sekali balik. 3 menit dikali 40 sama dengan 120 menit. Atau sama dengan 2 jam untuk ngasih minum unta-untanya doang. Belum termasuk orang si bujangnya ini. Dan kalau dia nggak murah hati, gak mungkin dia mau kerjain itu, saudara. Dan dia gak hitung-hitungan. Ini bukan sesuatu yang biasa loh. 2 jam dia kerjain buat kasih minum unta doang, dan orang gak dikenal. Dan dia bukan ngasih uang, dia ngasih apa yang dia bisa kasih. Dan kita gak bisa excellent kalau kita gak punya kemurahan hati, saudara. Kita lihat Ribka, dia gak hitung-hitungan.
Dia nggak mikirin apa yang bakal saya dapat kembali ya. Oh iya, dia kan orang kaya, dia nggak mikirin seperti itu. Dia nggak pernah berpikir apa yang bakal dia dapat lagi, tapi dia cuma memberi. Kasih dan kasih yang dia bisa, yang dia punya. John Bunyan, dia seorang pengkhotbah abad ke-17 dari Inggris. Dia ngomong kayak gini, kamu belum sungguh-sungguh hidup hari ini sebelum kamu melakukan sesuatu untuk seseorang yang tidak pernah akan bisa membalas kebaikanmu. Kita ternyata kalau kita selama ini belum bisa memberikan sesuatu kepada orang yang gak bisa balas kehidupan kita, kita belum benar-benar hidup. Ternyata hidup kita belum bermanfaat. Ingat ya, hidup ini bukan ngomong soal durasi, bukan seberapa panjang kita hidup, tapi ngomong kontribusi. Seberapa besar kita bisa kasih sesuatu di dalam hidup ini untuk orang bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan seberapa panjangnya umur kita, dan kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi soal kontribusi, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin ini bukan ngomong soal duit. Ketika kita melayani seseorang, jangan pernah melihat mungkin dia nggak bisa balas kebaikan kita. Mungkin dia cuma bisa mengucap terima kasih ya, thank you ya, terima kasih banyak ya. Itu arti generous, itu arti hidup kita, saudara. Dan seberapa banyak ternyata untuk hal sesimpel ini, generous itu diukur dengan duit. Kadang-kadang kita terlalu egois untuk mementingkan diri kita sendiri. Saya punya cerita, tapi ini cuma cerita ilustrasi. Ini nggak dari Alkitab. Ada satu orang, dia dibawa ke surga dan ke neraka. Dia meninggal, dia dibawa tur jalan-jalan ke surga dan ke neraka. Pertama dia ke neraka dulu. Begitu dia sampai di neraka, di depan dia ada orang rame. Di depannya mereka lagi duduk, lagi pengen makan. Dan mereka tuh manyun semuanya. Manyun, kenapa? Karena mereka dikasih alat makannya itu sendok dan garpunya itu berukuran 1 meter. Sekali lagi ini ilustrasi. Dan mereka manyun. Mereka gak bisa makan. Dan kedua, dia dibawa lagi ke surga. Sama posisinya. Posisi sama, di meja makan, orang lagi duduk. Dan dikasih garpu sama sendoknya 1 meter juga. Tapi di situ sukacita semua. Kenapa? Karena pas dia lagi makan, dia gak ngomong untuk saya dan saya. Contoh, saya lagi duduk sama Acep seperti ini ya, di surga ya. Belum saatnya Acep. Jadi pegang sendok ini, saya ngomong, Acep mau makan apa? Saya ambilin ya. Tolong dong ambilin perkedel, saya colokin ini aja makan. Sebaliknya dia ngomong, Johan makan apa? Tolong ambilin daging itu dong, dia colokin. That's it, generous. Kita gak mikirin kita lagi. Hidup ini bukan ngomong soal kita lagi. Itu yang dimaksud, yang Tuhan mau. Hidup kita harus bisa saling berbagi. Dan kadang-kadang yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Poinnya adalah bahwa hati bisa menentukan situasi. Kalau hati kita murah, kita generous, Tuhan bisa pakai dan berkati kita lebih lagi dan untuk menjadi saluran berkat. Ada amin? 2 poin terakhir. Yang keempat, kemurahan hati bukan masalah jumlah. Namanya juga murah hati. Tentu masalahnya yang dilihat itu bukan jumlah, melainkan hati itu sendiri. Senternya, pusatnya adalah hati itu sendiri. Bukan terletak pada apa yang kita kasih, tapi hatinya itu sendiri. Itu pusatnya. Kita mau belajar dari 5 roti dan 2 ikan ya. Nah, saya ingin membayangkan situasi di mana ketika itu boleh kita bayangkan bahwa Yesus lagi ngadain KKR. Yesus lagi ngadain KKR, terus ada anak kecil ini ngomong sama orang tuanya, Mama, saya hari ini mau lihat KKR. Siapa pembicara? Pembicaranya Yesus, yang dia bisa nyembuhin orang sakit, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Oke, kata mamanya, ini saya kasih siapkan bekal. Ilustrasi ini. Jadi siapkan bekal, ini bawa ya makanan kalau nanti kamu kan nggak tahu ya kapan pulang, jam berapa? Nggak tahu mah, ini karena KKR luar biasa banget, yang pembicaranya luar biasa. Oke, disiapin bekal. Dia pergi. Singkat cerita, dia sampai di kerumunan dan terjadilah Yesus berbicara sampai malam. Sampai malam dia berbicara dan semuanya lapar. Murid-murid Yesus bilang, kasih makan apa? Suruh mereka pulang, guru. Kita nggak punya makanan. Enggak, kata Yesus. Kamu harus kasih dia makan. Wah, murid-muridnya bingung. Pada memukolekan duit. Aduh, duitnya cuma segini, gimana dong ya? Murid-muridnya bingung. Dan dia keliling.
Siapa yang punya sesuatu untuk dibaginya? Siapa ya? Di keliling. Si anak kecil ini, saya punya. Coba lihat, kamu punya apa? Saya punya roti dan ikan. Coba jumlahnya. Cuma 5, mau juga malah cukup dalam hati mereka. Ini kasih aja, kasih Tuhan. Yang dibawa ke Tuhan. Alkitab tulis segala sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan. Nggak ngomong soal jumlah. Segala sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan. Sisa 12 bakul, saudara. Mau ngalamin mujizat. Apa yang kita punya? Tuhan gak minta apa yang gak pernah kita punya, saudara. Tuhan gak pernah minta apa yang kita gak punya. Di sini tertulis Yohanes 6 ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 5.000 laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dan Alkitab tulis dengan 5 roti 2 ikan itu sisanya 12 bakul. Generous, murah hati, berbagi dan mujizat terjadi. Sisa 12 bakul penuh. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar kepengen? Apakah kita benar-benar kepengen, saudara? Kita sering kayak gitu. Gue punya sih, gue bisa sih, tapi apa artinya? Gue kayak begini apa artinya? Tuhan gak pernah ngeliat itu. Nih, makanya tadi saya bilang, siapa yang mau hidupnya lebih dipakai Tuhan lagi? Generous adalah channelnya untuk Tuhan pakai kita lebih lagi, saudara. Kemurahan hati adalah channel di mana Tuhan akan bekerja lebih dalam kehidupan kita. Intinya gini, kerelaan hati, bukan ngomong soal jumlah. Nggak masalah seberapa gede, nggak masalah seberapa banyak. Kalau kita ngomong soal jumlah, malah nanti kita akan terjebak dengan membandingkan satu dengan yang lainnya. Gila dia gede-gede ya, mau dia lebih generous? No. Kita terjebak di area itu, sehingga kita nggak pernah ngasih. Udah ada dia lebih gede. Apa artinya lah saya? Asal kita ikhlas, asal kita tahu makna memberi, kasih ke Tuhan. And Tuhan bilang, soal blessing, percaya sama gue. Tuhan, saya cuma sanggup doa 5 menit. Datang, kasih doa 5 menit. Lihat mujizat terjadi. Salamin orang dengan senyum. Lakukan apapun itu sedikit demi sedikit, kita akan menjadi lebih besar dan terlatih, saudara, untuk jadi murah hati. Saya ada data, ini data terlalu lama sih sebenarnya, tahun 2011. Data untuk sumbangan amal, saudara. Nah, rata-rata orang kaya memberi 1,3% dari income-nya, dari penghasilannya. Itu orang kaya. Ini data 2011 ya, saya belum update lagi. Dan sedangkan orang-orang yang di bawahnya atau orang miskin itu rata-rata memberi 3,2% dari income-nya. Intinya gini, kalau kita ngomong persentase ya, orang-orang yang paling kaya itu sebenarnya memberikan persentase kecil banget. Kalau kita ngomong persen. Dan saudara tahu bahwa persembahan yang terbaik bukan jumlahnya loh. Ketika Yesus ngamatin janda kaya kasih koin bunyi ting, Tuhan bilang dia orang paling kaya. Dia memberi dari apa yang dia punya, dari kekurangannya itu loh. Dia tetap generous, dan Tuhan bilang ini orang kaya nih, ini baru orang kaya nih di hadapan Tuhan. Ini orang kaya. Kenapa sih kita ngomong persentase? Hati kita siap nggak untuk diuji, saudara? Makanya kita ngomong persen. Kita ngomong perpuluhan deh. Orang yang perpuluhan dengan pendapatan 5-10 juta, untuk perpuluhan 1.500.000 mungkin masih ringan. Tapi bagaimana dengan orang yang perpuluhan sudah 1M, 100 juta, mikir langsung, connect. Aduh, 100 juta, gue bisa beli apa nih? Dan kita mulai. Paham kan maksud saya? Dan kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, lu lupa, lu sungai, lu bukan bendungan. Ketika uang dipercayakan, Tuhan bisa kasih lebih. Ilustrasi sederhana seperti ini. Anak saya kasih uang untuk jajan permen. Dia jajan itu permen. Ketika saya bilang, boleh dong minta permennya, dia nggak mau kasih saya. Enggak, apa? Ini punya saya katanya. Dan
Saya minta dong, tapi juga mau coba rasain enak. Enggak mau. Itu anak kecil. Tapi dia sadar gak sih ketika dia kasih saya permennya atau apa sebagian, ketika dia minta lagi saya bisa beli lebih banyak dari itu. Nangkep maksud saya? Ketika kita memberikan perpuluhan, kadang-kadang kita udah hitung-hitungan, ini punya saya Tuhan, ini punya saya, ya, ini hasil kerja keras saya Tuhan. Tanpa kita sadar bahwa Tuhan sanggup ngasih lebih dari itu. Saya mau kasih tahu saudara, seluruh alam semesta ini punya Tuhan, amin. Bintang-bintang semua itu punya Tuhan. Tuhan jual satu bintangnya aja nggak ada yang bisa beli. Tuhan nggak butuh uang kita. Itu ukurannya. Dan kenapa kita seolah merasa Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Dan dia melihat hati kita, udah siap belum menerima hal lebih untuk dipakai Tuhan. Tuhan jual satu bintangnya nggak ada yang bisa beli. Satu aja, nggak usah semua. Nggak ada yang bisa beli. Sudah 30 menit. Terakhir, kemurahan hati selalu apa yang sudah ada pada kita. Ini berbicara apa yang kita punya. Jangan pernah ngebandingin punya kita dengan punya orang lain. Beda. Seberapa yang kita punya itu gak sama dengan orang lain punya. Makanya Markus 6:3b ngomong gini. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Berapa banyak yang ada padamu? Sini. Percaya gak? Tolong bilang sini, percaya gak? Saya sanggup kasih lebih dari ini. Dan kebanyakan orang gak percaya akan Tuhan sebenarnya. Kalau Tuhan sanggup kasih dia lebih. Belajar untuk memberi dalam kekurangan itu gak mudah, tapi pasti manis. Dan Tuhan yang berjanji bahwa apa yang kamu punya sisa 12 bakul. Kalau kita cuma punya waktu buat bisa kita persembahkan kepada kasih. Dan sekali lagi ini bukan ngomong soal materi ya. Lebih dari itu kita bisa ngasih yang lebih. Kita punya apa sih? Kasih. Terakhir, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ini terakhir. Kemudian Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ini kata Yesus, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Katakan wow. Berlimpah-limpah hasilnya. Lalu ia bertanya dalam hatinya, orang kaya ini nanya, apakah yang harus aku perbuat? Kata orang kayanya, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Ini orang kaya ini ngomongnya, inilah aku perbuat. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dia bikin besar lagi, dia bikin bendungan. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku, kekayaannya yang dia hasilkan, hasil kerja keras dia. Salah nggak? Nggak salah. Mau timbul sebesar apa? Nggak salah, saya mau bilang, nggak salah. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu. Banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, dan beristirahatlah, makan, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nggak salah, saudara, untuk kita memperkaya diri sendiri. Itu bagus banget. Bekerja keras dan menghasilkan pendapatan untuk menjadi sukses. Bagus. Nah, saya percaya itu menjadi kemuliaan buat Tuhan juga ketika lihat anak-anaknya diberkati dengan luar biasa. Tapi kalau kita cuma nimbun untuk saya, segala sesuatu senternya adalah untuk dia. Ini hasil kerja keras saya, ini apa yang saya kerjakan, lu gak berhak terima dan sebagainya. Saya mau kasih tahu Tuhan ngomong kayak gini, ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Dalam gak? Busuk. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti ketika kita dipanggil Tuhan? Gak cuma ngomong harta yang kita tinggalin, tapi apa yang udah kita kerjakan di bumi ini. Untuk siapa itu nanti? Untuk anak dan cucu saya. Betul, bagus banget pemikirannya. Engkau luar biasa. Tapi lebih dari itu, Tuhan pengen pakai kita untuk luas, saudara. Dan kalau kita punya pemikiran bahwa ini untuk saya, hasil kerja keras dan segala macam, Tuhan bilang ini orang bodoh. Ya dia nggak tahu bahwa hidup bukan cuma di dunia. Nah,
atas. Berbicara soal kontribusi, apa sih yang udah kita kerjain buat Tuhan? Apa sih yang udah kita lakukan untuk Tuhan? Kalau kita belum ngelakuin apa-apa, mulai lihat. Iya, gue bersyukur banget gue dipercayain kesehatan. Cerita. Demikianlah ayat 21 jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dan ternyata orang-orang yang miskin di hadapan Allah, maksudnya orang-orang yang miskin etika, miskin kebaikan, itu dibilang bodoh ternyata. Ketika kita mulai pelit, dibilang bodoh. Satu cerita terakhir, saya akan tutup. Suatu hari saya lagi bikin janji temu, di tahun 2019 kejadiannya. Saya bikin janji temu sama klien saya. Ketika kita bikin janji temu, kita ketemu di salah satu mall dan kita lagi mau makan. Tiba-tiba teman saya calling. Lalu baru saya mau makan, teman calling. Tolong dong, adik saya masuk rumah sakit. Saya harus gimana nih? Dan dia nggak tahu mesti ngapain. Akhirnya karena dia butuh bantuan, dan saya bilang saya skip bicara saya dengan klien. Saya bilang saya minta maaf, saya pamit dulu. Ada hal yang mendesak yang harus saya kerjakan. Udah diurus tuh rumah sakit, segala sesuatu kita kerjakan, bantu dia, macam dan dia selesai. Berapa hari kemudian, besoknya kita bikin janji temu lagi sama calon klien kita ini, dan kita ngobrol banyak. Lagi makan, tiba-tiba telepon bunyi, dan dia nangis. Dia nangis dengan luar biasa. Kira-kira apa yang terjadi? Adikku udah nggak ada, adikku udah meninggal. Dia nangis luar biasa. Adikku udah nggak ada, nangis. Dan saya sama istri langsung kenyang. Makanan langsung kenyang. Lagi-lagi kita bilang sama klien, kita say sorry sama mereka. Sorry ya, ini sepertinya urgent banget dan kita harus spending ini semua. Kita samperin dia ke rumah sakit. Memang adiknya udah nggak ada, Tuhan panggil. Kita nggak bisa memberi, mungkin yang diharapkan bukan uang, saudara. Kita cuma butuh kehadiran. Kalau kita bisa hadir, kenapa enggak? Kalau kita bisa kasih dukungan, kenapa enggak? And dia pulih dari rasa kecewanya terhadap Tuhan, cuma karena kita mau dengerin doang. That's it, generous. Itu yang namanya kemurahan hati. Nggak melulu soal duit, tapi apa yang bisa kita bagi buat orang, apa yang bisa kita share sama orang lain, dan hidup orang lain diberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk benar firman Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang bermurah hati. Karena Tuhan berkata bahagia orang murah hatinya karena mereka memperoleh seluruh kemurahan. Dan kami percaya bahwa hari ini yang kami keluar dari tempat ini Tuhan mengubahkan hidup kami, cara kami berpikir, cara kami hidup, dan cara kami untuk membagikan kehidupan kami dengan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dan kami percaya gereja-Mu akan semakin berdampak bagi sekeliling Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Pada pagi hari ini yang diberkati bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik. Kami serahkan untuk doa persembahan Pastor Punjunta. Mari kita masuk doa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Di mana pagi menjelang siang ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu meninggal setiap kami dan menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, yang layak dipakai tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita mau berikan yang terbaik karena kita akan takut miskin kalau kita memberi. Kata Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Amin. Haleluya. Begitu besar
cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Untuk pengumuman kami serahkan Pastor Lajap yang Ya, shalom. Luar biasa semuanya. Saya percaya pada siang hari ini semua pasti semangat sudah mendengar firman Tuhan. Amin. Yang semangat boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Ya, terutama saya mewakili Bapak Pembina, Gembala, dan para hamba-hamba Tuhan, pengurus, dan juga jemaat untuk mengucapkan banyak berterima kasih kepada hambanya Pastor Johan ya, Romanus ya. Luar biasa hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan, boleh memberkati kita semua. Dan juga pelayan hari ini kita melihat begitu antusias, semangat, kita ada pelayan yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita punya GAPK, tetap maju terus. Saya percaya hari ini semua siap melayani Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan melihat untuk pelayanan sepekan. Untuk minggu depan kita dilayani oleh Pastor Triono. Mana Pak Triononya? Wow, itu dia. Ya, jangan lupa hadir minggu depan. Ya, tetap ada ibadah seperti hari ini. Ya, dilayani oleh Pastor Triono. Dan selanjutnya, nah ini dia. Ini adalah koordinator tim besuk Bapak Bun Chun Kiat ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingin didoakan rumah, buka toko baru, rumah baru, mobil baru, ya semua boleh mengundang Bapak Kiat untuk didoakan supaya semua menjadi berkat. Tadi sudah kita mendengarkan, kita diberkati Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terus lanjut. Ada koordinator tim doa, jadi Ibu Biha. Ya, kita setiap Sabtu pagi kita ada doa melalui IMO. Ya, jadi kita akan doa semua jemaat, ya, semua aktivitas gereja, ya, untuk pribadi yang ingin titip doa boleh menghubungi Ibu Liha. Kita doa. Maka sampai hari ini kita semua sehat, ya, kita dilindungi Tuhan. Itulah melalui doa. Ya, jangan anggap doa itu sepele. Doa itu sangat besar kuasanya. Amin. Lanjut. Oke. Jadi hari ini ada yang pertama kali hadir. Apabila ada boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, berarti hari ini semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya. Kiranya pengumuman cukup sama di sini. tentang doa, tim doa. Setiap pagi jam 6 kita ada doa di AIMO. Dan di situ luar biasa loh, kita bukan doanya hanya ini, di luar biasa karena entar kita sudah berencana minta salah satu yang bukan jemaat kita di sini, dia jauh di sana, tapi dia ikut doa pagi. Karena dia bercerita pada saya, di mulai doa pagi itu imannya dikuatkan. Karena dia di Liwil yang sana nggak ibadahnya juga online, nggak nyambung. Tapi dia ikut doa pagi. Tapi melalui doa pagi banyak kesaksian ini. Saya ada suruh dia rekam video, mas, saya biar tayangin, biar semuanya bisa melihat ada kuasa dalam doa.
ada di saat kita doa, iman dikuatkan, iman ditumbuhkan, dan semua mujizat terjadi. Cukup sekian, ntar kita nunggu videonya, ntar akan ditayangkan biar semua bisa diberkati melalui videonya, karena dari tim doa ini, dari doa pagi yang kita lakukan bukan rutinitas, tapi benar-benar adalah kuasa, ada kuasanya di dalamnya, sehingga banyak diberkati. Dan saya percaya di saat ada yang mengalami situ, saya percaya jemaat sini akan berbondong-bondong ikut doa pagi. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan Bapak Pembina kita, Bapak Andreas Bunyanto, untuk doa penutup dan berkat. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih kencang, lebih baik. Sebelum disuruh berhenti, jangan berhenti. Terus. Ya, tadi saya ada dengar pengumuman tentang yang baru. Ya, mobil baru, rumah baru, toko baru, apa yang baru. Kalau yang sudah memiliki yang baru, itu yang berkat Tuhan harus berhubungan dengan koordinator Pak Hajat ya, untuk didoakan. Ya, tapi Pak Hajat lupa satu, pesawat baru. Ya, akan ada nanti. Amin saudara. Nanti semua jemaat naik pesawat. Ya, nah, itu. Ya, karena Tuhan kita bersatu, kita kaya raya. Ya, akan terjadi semuanya. Oke, tentang doa. Nah, ini dulu luar biasa. Tadi bilang setiap hari bukan? Sabtu. Tadi saya dengar setiap hari ada doa. Jadi setiap Sabtu pagi mulai jam berapa? Ibu Aha? Jam 6. Ya, itu IMO bisa mulai berapa kapasitas? 9 sampai saat ini sudah berapa? Udah full. Belum sih, kalau kamera ada 7, tapi kan kita pasangan-pasangan. Oke, ya, masih ada lowongan. Ya, Sabtu pagi ikut doa, karena doa adalah urat nadi pernafasan kita. Tidak ada doa, stop, nggak usah ngomong apa-apa. Kalau ada doa, berarti ada kehidupan. Amin saudara. Makanya doa sebanyak mungkin. Ya, oke. Baik saudara, di gereja ini semakin hari semakin melekat. Ya, maksud saya tema-tema firman Tuhan semakin berperanan. Artinya semakin memiliki nilai, derajat, martabat. Ya, seperti hari ini temanya luar biasa, kemurahan hati. Kemurahan hati, ada kata hati, berarti sumbernya dari hati. Ya, kemurahan hati berbicara tentang memberi dan memberi dan memberi. Coba kita, kalau hari ini di sini loh, mimbar ini berbicara kemurahan hati, tentunya mengudarakan kepada setiap kita yang ada di ruangan ini. Amin saudara, dan ada di rumah. Coba kita cek dan recheck kembali, review kembali, apa kita sudah memiliki kemurahan hati yang sesungguhnya? Saya kasih waktu beberapa detik. Coba cek dan recheck hati saudara. Waktu saudara melakukan kemurahan hati, apa benar-benar dari hati saudara? Atau hanya sekedar memberi? Ya, dicek dan dicek lagi. Haleluya, amin. Ya, kita tetap berusaha dan berusaha sampai benar-benar waktu kita memberikan sesuatu, ya, itu harus pakai kata hati saudara. Amin saudara. Kalau belum, saudara pasti tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara nggak ikhlas, nggak rela memberikan sesuatu, saudara pasti merasa nggak enak di hati. Ya, apalagi kita memberi, menolong ke seseorang itu tidak kamsia, thank you. Saudara akan ngomel, ini orang yang nggak tahu berterima kasih. Itu ciri khas orang tidak memiliki kemurahan hati yang sesungguhnya. Tadi saya dengar satu statement, aduh, gue merasa enak banget, disegarkan kembali. Kemurahan itu tidak pakai hitung-hitungan. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak hitung-hitungan. Ya, kalau kita berbicara tentang kemurahan hati, itu semua aspek kehidupan kita. Yang namanya kemurahan hati pasti ada action, ya, memberi dan memberi. Jangan hanya di mulut, kasih juga harus memberi. Semua apa yang dikata mulut itu harus kita jalankan. Ada kata amin. Jangan hanya di mulut, kalau hanya di mulut apa modal semua orang bisa.
Ya, kita ngomong, kita kerjakan. Terlebih kita mengingatkan, kemurahan hati berbicara dalam ladangnya Tuhan Yesus, kebunnya Tuhan Yesus. Kita masuk dalam suatu pelayanan. Kita harus memiliki kemurahan hati yang tidak pakai hitung-hitungan. Setuju saudara? Kalau saudara pakai masuk di ladangnya Tuhan Yesus, masuk pelayanan Tuhan, pakai hitung-hitungan, pasti saudara banyak alasan. Ini nggak enak, itu nggak enak, depan nggak enak, belakang nggak enak. Jadi hitung-hitungan. Kita lihat situasi, kondisi, suasana baik, baru kita mau melayani dengan baik. Ini bahaya saudara. Kalau kita kemurahan hati, kita sungguh-sungguh ikhlas banget dan pelayanan, kita tuh nggak mau lihat horizontal terlalu banyak. Pasti ada horizontal, kiri kanan belakang, ada lah, namanya gitu. Tapi terlebih kita lihat perkara di atas, fokus di atas. Kalau dia kandungan di atas lebih banyak, masalah horizontal kayaknya sih nggak terganggu kita. Kita vertikal lebih banyak, persentase kita lebih banyak. Masalah horizontal pasti ada. Jadi kita simpan di mindset kita, di hati kita. Nah ya, pelayanan pasti ada masalah. Tapi masalah itu mencerdaskan kita, mendewasakan kita di dalam hati kita yang ikhlas melayani Tuhan. Ada kata amin saudara? Itu dia keharapannya. Oke ya. Oke, mari saudara, kita mengundang semua bangun berdiri. Haleluya. Haleluya. Saya ingin banget ya ujian itu tadi yang panggil Yesus, Yesus. Di referennya aja. Seperti engkau segalanya. Panggil nama Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih kencang lagi, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sama suara yang paling lembut, suara paling lembut. Lebih rendah lagi, pakai suara hati. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. 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 Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih. Dan berucap dengan kata-kata kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sudah melindungi, menyertai kami Tuhan. Dan terlebih pagi menjelang siang Tuhan, kami tidak kemana-mana Tuhan. Kami ada di sini menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami dengar tertanam dalam pikiran dan hati kami yang paling dalam. Bahwa kami harus mengejar yang namanya kemurahan hati yang sungguh-sungguh berasal dari hati kami Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Bapak, kami tahu Tuhan, kami belum sempurna.
Kami mau terus belajar mengejar seperti kemurahan hati-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan, kami harus seperti Engkau. Kami diciptakan seperti gambar seperti Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu kami terus berusaha setiap hari seperti Engkau. Apa yang Engkau lakukan, kami mau melakukan buat Engkau. Berkati Bapa hari ini, siapapun yang melayani Engkau, pembicara, WR singer, soundman, Asep Koretan, pemusik, berkati Tuhan. Satu-satunya Tuhan, Engkau jamah hati mereka Tuhan. Biar setiap mereka melayani Tuhan, mereka mengosongkan pikiran mereka yang negatif. Mereka hanya fokus dan respon pelayanan itu, sehingga pelayanan itu sangat bermakna. Terlebih Bapa, Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang datang, ada yang di rumah. Setiap kami punya masalah hidup Tuhan, tapi kami percaya pada saat ini Tuhan, pertolongan Tuhan pasti ada dan nyata kehidupan kami. Dan kami masih percaya mujizat pemulihan akan terjadi. Oleh sebab itu berkati Tuhan, pulihkan, sembuhkan Tuhan setiap penyakit yang kami alami saat ini. Penyakit apapun juga, oleh darah Yesus, darah anak domba, sembuh total semuanya. Haleluya, haleluya. Terlebih Bapak tadi berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi kami. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap kami mau melayani Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu minta dengan penuh rendah hati, Engkau jamah setiap hati hamba-hamba itu di tempat ini, supaya mereka mengerti dan tahu banget bahwa Engkau selalu mengasihi mereka. Tuhan, beri kami hikmat, marifat, kekuatan baru, semangat baru, jago spirit kami Tuhan, supaya kami hilangkan segala masalah pikiran negatif. Kami hanya tertuju kepada Engkau, seperti apa yang dikatakan Kolose 3:23. Kami melakukan apa saja dengan sesungguhnya hanya untuk Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari saudara tanggan tangan ke atas. Bapak, berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Sebab kami adalah buatan dari tangan-Mu Tuhan. Kami diciptakan Engkau untuk masuk di rencana-Mu yang paling indah. Oleh sebab itu pada saat ini, siapapun kami yang angkat tangan ini, kami tidak perlu takut, khawatir apapun juga. Sebab hidup kami adalah tanggung jawab Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Berkati setiap tangan-tangan melakukan pekerjaannya semuanya berhasil sukses. Berkati terlebih hati kami memiliki kemurahan hati yang sungguh-sungguh, supaya apapun yang kami lakukan itu ada nilai di kerajaan surga. Terima kasih, terima kasih. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pesutur Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin.